Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Di video kali ini, kita akan membahas tentang perhitungan properti tanah yang terdiri dari kadar air, berat volume, dan berat jenis. Langsung saja kita mulai pada kadar air. Pada daerah yang kuning ini, di sini merupakan data yang kita peroleh saat pengujian yang dilakukan di laboratorium. Oke, yang dinyatakan dalam gram. Kemudian berat air, di mana rumus berat air ini yaitu berat tanah basah dikurang berat tanah kering. Oke, sehingga diperoleh berat air. Selanjutnya berat tanah kering. Di rumusnya W3 dikurang W1 karena berat kontainernya dihilangkan. Oke. Kalau berat air tadi berat kontainer plus berat tanahnya dihilangkan sehingga berat air doang yang tersisa gitu. Kadar air merupakan perbandingan antara berat air dan berat tanah kering. Oke, dibagi saja yang dinyatakan dalam persentase. Karena di sini satuannya sudah tertulis, maka kita perlu kali 100. Oke, dikarenakan rumus yang kita gunakan sebelumnya tidak terkunci, maka bisa kita kopas ke sebelahnya. Oke, kadar air rata-rata penjumlahan keduanya dibagi 2 atau average rata-rata saja. Dilingkan saja average ini. Oke. Selanjutnya yaitu berat volume tanah. Di mana data yang kita ketahui merupakan daerah yang kuning ini. Langsung saja kalian input dalam satuan cm dan gram. Di input untuk volume ring itu rumusnya luas lingkaran dikali tinggi dari ring ini tersebut, di mana rumus luas lingkaran yaitu 1/4 atau 0,25 dikali V. Kalau Excel rumus V-nya itu sebagai berikut ya. V buka kurung tutup kurung dengan nilai 3,14 sekian. Kemudian dikali dengan diameter ring dipangkatkan 2. Ini tanda kutip ini ya. Kemudian dikali dengan tinggi. Oke. Tinggal dikopas ke samping. Oke, selanjutnya berat ring dan berat ring tanah basah itu diketahui dan diperoleh dari pengujian yang telah dilakukan. Oke, selanjutnya berat tanah basah. Rumusnya itu berat ring plus tanah basah dikurang berat ring itu sendiri, sehingga diperoleh berat tanah basah doang. Berat volume tanah merupakan perbandingan antara berat tanah basah dalam satuan gram dibagi volume ring dalam satuan cm kubik. Oke, lalu tinggal kita kopas saja ke samping dan di rata-ratain. Oke. Oke, next berat jenis. Yang kuning seperti biasa yaitu data yang diperoleh pada saat pengujian ya. Kemudian suhu air, untuk suhu air di sini yaitu 26 derajat. Disamain. Kemudian berat volume tanah pada suhu T ini dilihat pada daftar berjenis air, di mana pada suhu 26 derajat diperoleh berat jenis 0,9968. Oke, selanjutnya pada suhu 27,5 derajat Celcius yaitu 0,9964. Oke. Berat tanah kering yaitu rumusnya berat tanah kering, berat piknometer plus tanah kering dikurang berat piknometer itu sendiri. Oke, selanjutnya A itu merupakan variabel penjumlahan dari berat tanah kering dan berat piknometer plus air penuh. Oke, selanjutnya I. I itu merupakan variabel juga berupa yang diperoleh dari hasil pengurangan A dan W3. Oke, jadi A dan I ini variabel, maksudnya tidak menyatakan suatu pengertian dalam artian singkatan seperti itu,
Nggak ada, namun variabel ini berguna untuk mencari berat jenis pada suhu T. Mana rumus berat jenisnya itu eh, sama dengan berat tanah kering dibagi dengan variabel I tadi. Oke, selanjutnya berat jenis tanah pada suhu 27,5 derajat Celcius. Tadi kan kita memperoleh berat jenis tanah pada suhu T. Suhu T-nya 26 derajat. Kemudian dibandingkan dengan rumus perbandingan biasa agar memperoleh berat jenis pada suhu yang 27,5 derajat Celcius ini. Oke. Jadi rumusnya berat jenis pada suhu T dikali buka kurung berat volume tanah pada suhu T dibagi berat volume tanah pada suhu 27,5 derajat Celcius. Oke. Dikarenakan ini tadi tidak ada rumus yang mengunci, jadi bisa kita kopas ke sampingnya dan kita paste. Kemudian di sini seperti biasa rumus average rata-rata. Oke. Jadi berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan dua sampel diperoleh berat jenis rata-rata 2,4 sekian. Nah, angka berat jenis ini kalau dilihat dalam tabel kan nggak ada nih. Maka kita cari yang terdekat saja, yaitu lempung organik yang mendekati. Apabila tidak ada dalam tabel tersebut. Namun apabila ada, maka tinggal ikutin saja tabel yang bersumber dari Haryatno 1992 ini. Oke, tadi kita peroleh lempung organik. Oke. Oke. Oke, sedikit catatan. Di sini untuk penomoran sampelnya itu menggunakan angka Romawi ya. Semuanya. Oke, selanjutnya data yang kita peroleh pada Excel ini itu merupakan data dari satu kelompok. Selanjutnya data yang kita peroleh ini dibandingkan dengan kelompok lain. Kemudian dibahas mengapa terjadi perbedaan, mengapa tidak memenuhi, mengapa selisihnya cukup besar, dan lain sebagainya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.